Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal kita sebagai amal saleh, sehingga itu menjadi perantara kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau lagi trauma sama mic nih, biasanya mic-nya ke bawah, biasanya mic kecil nih. Niku ujian dengan mic ya. Hanya mic niku kalau beberapa kali ngaji gara-gara mic niku nah kecil, kurang turun kayaknya biar lihat. Nah, soalnya biasanya mic kecil niku rawan ke bawah. Kalau nate ngaji teng pundi nggih kula supe. Oh teng Agung. Kalau ngaji teng Agung mantu niku sampai nggih kula mboten lihat HP, pulang niku mboten lihat HP, ternyata sudah ada 10 kali telepon dari panitia karena mic-nya ketinggalan. Kula pun dari Agung pun sampai UMM nggih. Dari Agung pun sampai UMM baru lihat HP, baru balik kula akhirnya muter balik dari UMM balik lagi ke Allah gara-gara mic ya. Karena mic niki nggih panitia bingung nek mic ke bawah nggih. Akhirnya kula balik ya, itu mohon diingatkan nanti khawatir mic-nya ke bawah. Tapi insyaallah kalaupun diomongin di awal mboten lupa biasanya. Itu caranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Yusuf. Kalau percobaan kemarin pun sakit, insya Allah bisa. Nah, sekedar di extend. Duh, kok gini, sekedar duplicate. Button sakit. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mempelajari hikmah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, karena kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang sebenarnya disebut oleh Al-Qur'anul Karim sebagai ahsanul qasas. Nopo saya mencatat ini sebagai pertemuan kedua karena kemarin alasan kulo pribadi sebenarnya ini sangat subjektif, karena yang pertama kulo ingin membahas kisah Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik, sehingga kisah Nabi Muhammad pun harusnya kita pelajari pertama di pertemuan kemarin. Maka di pertemuan kedua kulo ingin membahas yang disebut oleh Quran sebagai kisah terbaik. Jadi kalau kita mengkaji kisah dalam Al-Quran, kisah terbaik versi Al-Quran adalah surat Yusuf. Kisah terbaiknya. Nopo disebut kisah terbaik oleh Al-Qur'anul Karim? Alasannya banyak. Tidak ke situ nanti kita. Setidaknya satu, kalau kita mempelajari surat Yusuf itu, kenapa disebut terbaik? Karena pertama di dalamnya menyebutkan tidak hanya satu tokoh. Banyak tokoh yang muncul di dalamnya. Kita kalau belajar surat Yusuf, kita tidak hanya akan belajar Nabi Yusuf, mboten. Kita juga akan belajar misalnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Di situ akan dijelaskan bagaimana karakter Nabi Yakub, bagaimana karakter seorang ayah yang mencintai anak, bagaimana karakter ayah yang memiliki banyak anak dengan potensi konfliknya. Itu yang kedua, Nabi Yakub. Yang ketiga, dengan belajar surat Yusuf kita juga akan belajar tentang karakter saudara. Ini insya Allah tidak tahu kalau di kota, kalau di desa biasanya identik dengan ibu-ibu zaman dulu, identik dengan punya banyak anak. Kalau punya 1-2 anak dibanding dengan punya banyak anak, niku tantangannya jauh lebih besar. Bukan hanya tantangan pengasuhan, tantangannya nopo? Tantangan mengatasi konflik dari saudara yang banyak. Biasanya semakin banyak saudara punya potensi, tanda kutip, mboten pasti, punya potensi konflik yang semakin besar daripada hanya 1 atau 2 anak. Sehingga di sini nanti kita akan pelajari 11 saudaranya Nabi Yusuf dengan karakter yang berbeda, dengan memiliki potensi konflik yang berbeda. Gimana cara menyelesaikannya juga ada. Saudaranya Nabi Yusuf. Yang ketiga nanti juga akan belajar tentang istrinya Nabi Yakub. Nanti kan kalau kita baca sirah, walaupun ini tidak masuk di surat Yusuf, tapi nanti kita akan singgung sedikit. Istrinya Nabi Yakub itu setidaknya ada 4. Kalau di sini di ayat niku, yang sampai lahir 12 anak katakanlah,
satu Nabi Yusuf dan 11 saudaranya Nabi Yusuf itu tidak lahir dari satu ibu. Boten, lahirnya dari 4 ibu. Ya, jadi yang pertama nanti yang saudara dengan Nabi Yusuf itu yang namanya Benyamin, yang satu ibu satu ayah dengan Nabi Yusuf itu adalah Benyamin. Nah, sehingga nanti istrinya Nabi Yakub itu yang melahirkan anak Yusuf dan Benyamin itu namanya Rahel atau Rachel, nah, atau itulah. Oh ya, Rahel. Tapi jangan terinspirasi nantinya dengan punya anak dikasih nama Rahel nanti jadinya. Istrinya Nabi Yakub namanya Rahel yang melahirkan Yusuf dan Benyamin. Nah, nama Benyamin itu sendiri menarik. Nama Benyamin itu adalah menurut, tapi ini mboten cerita hadis nggih. Ini cerita Israiliyat yang banyak. Sebenarnya tidak perlulah kita bercerita ini, cuma mboten napa-napa kadung kula singgung nggih. Nanti Benyamin niku adalah kenapa disebut Benyamin? Itu sebenarnya artinya dalam bahasa Arab Bilyamin. Bilyamin niku napa? Orang yang memiliki sumber atau pusat kesedihan. Napa kok sedih? Karena ceritanya, salah satu cerita, banyak riwayatnya nggih. Salah satu cerita itu adalah Benyamin itu ketika lahir, ketika itu juga ibunya meninggal. Sehingga tidak ada hal yang paling menyakitkan dan menyedihkan bagi seorang anak kecuali ditinggal wafat ibunya ketika dia masih belum mendapatkan pengasuhannya. Ngoten, karena belum diasuh, belum dapat apa-apa, kemudian ibunya meninggal, maka diberilah nama Bilyamin atau Benyamin. Ngoten ceritane. Maka pemilik kesedihan yang amat sangat sedih. Sebenarnya salah satu artinya. Walaupun nanti wonten arti lain yang bermakna Benyamin itu artinya bagus, ngoten. Cuma intinya begitu. Terus saudara yang lain yang 10 itu tidak lahir dari istri yang merdeka, tapi istri dari budak. Jadi Nabi Yakub itu punya 2 istri yang dari perempuan merdeka dan 2 istri dari budak. Nah, 2 istri dari budak ini yang melahirkan 10 saudaranya Yusuf yang lain. Ngoten ceritanya. Nanti hikmahnya niku nopo? Kalau kata para ulama, memang memilih pasangan itu amat sangat penting. Yang bisa melahirkan Yusuf dan Benyamin itu nanti yang paling soleh di antara saudaranya Yusuf adalah Benyamin, itu yang paling soleh dibanding dengan yang lainnya. Yusuf jadi nabi, Benyamin juga soleh. Walaupun ada pendapat nanti Benyamin juga jadi nabi nanti di akhir, Indian juga jadi nabi. Tapi yang hikmah yang pertama adalah penting untuk memiliki istri yang solihah. Ngoten maksudnya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kalau hanya suami yang soleh. Banyak anaknya nabi tapi membangkang para nabi banyak. Nopo? Karena istrinya mboten soleh. Ngoten. Tapi kalau sudah istrinya soleh, memiliki kemungkinan untuk punya anak soleh itu lebih besar. Sehingga harusnya ini menjadi motivasi ibu-ibu. Harusnya agar kita mendapat memiliki anak yang soleh, salah satu caranya adalah ibunya harus soleh. Hatta kalau bisa ibunya lebih soleh dari bapaknya. Ngoten idealnya. Walaupun tidak menjadi tolak ukur kemudian, wes Pak sampean gak usah ngaji, aku ae sing ngaji, sing penting mbok nggih mboten niku tolak ukure. Cuma maksudnya dari kisah ini kita belajar, hatta suaminya pun seorang nabi tidak ada jaminan. Banyak Kan'an, putranya Nabi Nuh, bapak pun nabi, tapi masih mensyarikatkan Allah Subhanahu, dan banyak kisah yang lainnya. Tentu itu salah satu hikmahnya. Keluarganya Yusuf. Nanti kita juga akan mempelajari tentang kisah dari 2 manusia. Yang pertama Al-Aziz atau Perdana Menteri Mesir, nanti suaminya sinten? Zulaikha. Sinten kalau nemu tadi malam baca Durul Manthur, tafsirnya Imam Suyuti. Kalau senang sebenarnya, walaupun ini ndak bisa memberikan tambahan hidayah sebenarnya. Cuma lucu mawon, seru kalau membaca niku. Pendapat di Imam Suyuti, namanya niku mboten Zulaikha. Namanya. Aslinya gue bikin penasaran. Cuma nggih mboten penting sakjane. Bah iku Zulaikha, bah kok Zulaikha jane mboten wonten efeke teng ati. Cuma karena kula baca tadi malam wonten pendapat yang menyatakan namanya niku mboten Zulaikha. Sinten namanya? Ra'il. Jauh namanya. Bahkan 10 nama saudara Yusuf niku beda-beda. Mboten hafal kula. Ada yang bilang namanya sinten ya Allah kula supi. 10 pokoknya kata namanya niku. Jadi ada yang bilang Zulaikha, ada yang bilang Ra'il. Kalau Zulaikha kan masih enak, Zulaikha. Ra'il kok gak enak saat kata nama.
Nggak jadi ro'il, nggak buatan enak jadinya. Kalau Zulaikha kan Zulaikha sama Yusuf. Tapi pertanyaan yang menarik. Nopo pertanyaannya? Wonten pertanyaan ketika orang menikah itu, wonten doanya. Orang kalau habis akad, biasanya doa ustadznya teng ngajeng niku menarik. Allahumma alif bainahuma, ya Allah ikatlah hati keduanya. Orang baru akad baru nikah, alif bainahuma, ya Allah ikat keduanya. Kama allafta, sebagaimana engkau telah mengikat hati baina Adam wa Hawa, sebagaimana sudah mengikat hatinya Adam dan Hawa, sehingga dulu Nabi Adam bahkan rela untuk berjalan kaki menurut riwayat dari India atau dari Utopia yang ketemu nanti di Jabal Rahmah. Oh, jalan kaki jauh sekali nih. Kalau bukan karena diikat melalui cinta, akan ngoten rumusnya. Tidak akan Nabi Adam berjalan sejauh itu sampai ke Jabal Rahmah, sampai Mekah dari Utopia atau dari India. Maka ikatlah hati keduanya sedang menikah ini ya Allah seperti Adam dan Hawa. Lebih menariknya lagi yang kedua. Kama allafta baina Muhammad wa Khadijah. Dan sebagaimana engkau ikat, ini doanya orang kalau menikah. Jangan coba dengarkan, ini mesti yang didoakan. Sebagaimana engkau mengikat ya Allah hatinya Nabi Muhammad dan hatinya Khadijah. Seperti apa cintanya Muhammad kepada Khadijah, sebagaimana cintanya Khadijah kepada Muhammad. Paling menariknya yang terakhir, wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Wonten doanya yang ketiga, sebagaimana engkau mengikat antara hatinya Yusuf dan Zulaikha. Tapi niku harusnya menimbulkan pertanyaan. Apakah Yusuf menikah dengan Zulaikha? Niku pertanyaannya. Dan itu ada di doanya. Nah, kalau baca tadi malam niku 6 tafsir, mboten nemu. Mboten wonten riwayat satupun yang menyatakan bahwa Yusuf menikah dengan Zulaikha. Cuma yang ketujuh kula nemu tapi kisah Israiliyat. Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti juga menyatakan ternyata Yusuf Zulaikha niku menikah di akhir nanti di akhir menikah. Walaupun kata Imam Suyuti ini riwayat yang tidak bisa dipercaya, kata Imam Suyuti. Kenapa? Karena ini hanya datang dari cerita Israiliyat. Hanya cerita-cerita Israiliyat yang kemudian ramai diperbincangkan. Kalau Rien pernah ada, kalau tidak keliru, Syekh Muzaffir Ozak, wonten ulama tasawuf dari Turki, punya buku judulnya Love is the Wine. Judulnya niku, Love is the Wine. Cinta adalah bir, cinta adalah anggur. Cinta adalah anggur katanya. Karena kenapa? Karena cinta itu bisa membuat orang itu seperti ya tidak bisa dilogikakan, bikin mabuk. Makanya Love is the Wine. Nah, di situ ada satu chapter yang isinya itu nanti di akhir Yusuf itu setelah jaya, setelah jadi Al-Aziz, setelah jadi Perdana Menteri Mesir nanti menggantikan Al-Aziz, kemudian Zulaikha niku sudah ditalak sama Al-Aziz, kemudian Zulaikha niku jadi orang yang tidak kaya lagi, pun bukan kaya, bukan punya suami. Akhirnya ceritanya ketika Yusuf jadi pejabat, Yusuf niku keliling daerahnya, kemudian ketemu perempuan duduk di pinggir jalan dan dikatakan itu Zulaikha. Katanya ngoten. Kemudian karena sudah lusuh macam-macam niku, Yusuf menghampiri Zulaikha. Karena dua-duanya sama-sama tidak memiliki pasangan ini. Kemudian tanya ke Zulaikha, Zulaikha, maukah engkau menikah denganku? Ngoten menurut Syekh Muzaffir Ozak. Yang kemudian menariknya ditolak sama Zulaikha. Keren kisahnya. Ditolak sama Zulaikha. Nama pernyataannya Zulaikha, Yusuf, saya dulu mencintaimu karena saya tidak mengetahui sumber cinta itu apa. Kata dia. Dan sekarang saya sudah menemukan sumber cinta itu apa. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Maka sorry, kata Zulaikha, saya sudah lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada sampean. Dulu saya memang tidak mengetahui sumber cinta itu apa, tapi sekarang saya sudah tahu. Jadi ngapunten, seolah-olah Zulaikha menyatakan seperti itu. Sehingga Syekh Muzaffir Ozak menyatakan enggak, tidak menikah. Walaupun nanti ada pendapat lain yang menyatakan iya. Nanti akhirnya Zulaikha menerima cintanya Yusuf. Kata Yusuf kemudian mengajak, dengan kita menikah kita akan mendapatkan sumber cinta sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala, nanti baru menikah. Niku pendapatnya kata. Cuma nanti untuk menuju ke sana, wah kita harus tahu bagaimana kisah perjalanan Nabi Yusuf dari awal hingga nanti sampai ke pertemuan Yusuf dengan Zulaikha. Kalau ingin memulai dari nopo, satu, banyak sekali orang Jawa, tidak menyebut suku lah, orang Indonesia, banyak orang Indonesia yang salah memaknai surat Yusuf. Niku faktanya.
Kenapa? Karena biasanya surat Yusuf benar hanya dibaca ketika hamil. Pengen anak seperti Nabi Yusuf. Kayak nopo Nabi Yusuf niku? Nggih, Nabi Yusuf itu sosok yang ya gawanteng wonten une nggih. Mboten cuma ganteng tapi gawanteng. Gantengnya nyundul langit. Bahkan wonten pertanyaan, lebih ganteng siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nah, pun beda-beda jenengan. Pun ikhtilaf jenengan. Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Oh, memang ada dua pendapat. Karena itu dua-duanya berangkat dari hadis. Wonten hadis sahih hadisnya. Nopo hadisnya? Nabi Yusuf itu dianugerahi syatrul husn. Nah, semrap syatrul husn. Syatrul husn niku separuh dari kegantengan. Nabi Yusuf niku kata hadis niki. Dan Nabi Muhammad sesungguhnya Nabi Yusuf dianugerahi separuh kegantengan. Separuh kegantengan niku kados nopo? Misalnya kalau sering ke mahasiswa kalau bikin bundaran ngeten. Nah, kalau kados bundaran di bawah niku lah katakanlah bundaran, anggap bundaran itu adalah bundaran kegantengan manusia seluruh dunia. Nah, Nabi Yusuf dapat separuhnya. Separuh kegantengan dikasih Nabi Yusuf, seperempat dikasih Nabi Muhammad, seperempatnya lagi dibagi seluruh laki-laki seluruh dunia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Mau kalau bilang ke mahasiswa, nek sampean iku seneng karo wong Korea Hyung siapa lah namanya niku, Hyung siapa itu orang Korea itu tidak ada satu titik dari kegantengannya Nabi Yusuf, kegantengannya Nabi Muhammad. Terus yo nopo Nabi Yusuf niku? Wong separuh kegantengan sak dunya dikasih Nabi Yusuf alaihissalam. Kados nopo gantengnya terus. Makanya karena ini kemudian, anakku ben ganteng lah. Alif lam ra. Semacam jenengan surat Yusuf. Biasanya kan nonton. Kita membaca itu untuk itu. Pendapat yang pertama lebih ganteng Nabi Yusuf, tapi pendapat kedua menyatakan lebih ganteng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad yang tadi, Nabi Yusuf diberi kegantengan separuh. Maksudnya separuh nopo? Separuh dari kegantengannya Rasulullah SAW. Sehingga kalau ini bundaran adalah kegantengan Nabi Muhammad, separuhnya diberikan pada Nabi Yusuf, sehingga lebih ganteng Rasulullah SAW. Terus lebih ganteng sinten? Boten penting tak jane. Enggak itu. Misalnya Nabi Yusuf gantengnya nyundul langit, terus nopo? Boten wonten pengaruhe. Adanya malah jenengan jadi banding-bandingan ke suami. Mas, sama ini gak gantengan. Wah, malah gitu jadinya boten wonten efeknya teng ati, sehingga memang Quran tidak menyebutkan itu. Sehingga sebenarnya kalau surat Yusuf hanya tanda kutip dipakai agar anak kita ganteng, kok koyok-koyoke rada napa nggih agak kurang sesuai dengan surat Yusuf itu sendiri. Karena hanya kita ngambil permukaan itu. Mboten salah Nabi Yusuf ganteng, bener memang. Cuma kita harus mengetahui surat Yusuf ini turunnya kapan sih? Ketika Nabi Muhammad kehilangan dua yang terbaik dari keluarga Nabi Muhammad. Yang pertama sinten? Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Khadijah itu adalah internal supporter anggapannya. Kan kalau ibaratnya kalau istri, suami lagi sumpek di luar, yang bisa menghibur suami niku sinten? Di dalam ya istri, kan ngoten. Nah, ini yang bisa menghibur Nabi Muhammad di dalam rumahnya wafat Khadijah. Tidak hanya itu, eksternal protektornya yang menjaga Nabi Muhammad dari serangan di luar. Kan Nabi Muhammad itu tidak diserang oleh orang kafir Quraisy. Nopo kok tidak diserang orang kafir Quraisy? Karena ada pelindungnya Nabi Muhammad. Sinten pelindungnya? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Kan itu kalau kita baca sirah, Nabi Muhammad tidak sampai dibunuh, tidak jadi orang menyakiti Nabi Muhammad. Nopo? Karena ada Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad. Lah ini di rumah pelindungnya sudah tidak ada, dari luar pelindungnya juga tidak ada. Dua-duanya wafat. Sehingga kesedihan Nabi Muhammad SAW di tahun itu adalah kesedihan yang amat sangat puncak. Sehingga tahun hilangnya dua orang terbaiknya Nabi Muhammad itu disebut sebagai Amul Huzni. Nah, Amul Huzn itu tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Sehingga sebenarnya surat Yusuf itu karena turun di tahun amat sangat menyedihkan Rasulullah, maka fungsi surat Yusuf sebenarnya tujuannya untuk ngapain? Untuk menjadi pelipur laranya Nabi Muhammad. Allah seolah memberikan perbandingan.
kesedihannya Nabi Yusuf yang sebenarnya jauh lebih menyedihkan dari Nabi Muhammad. Kan ngeten rumusnya, rumus kehidupan itu. Kalau kula jenengan sedih, biar mboten sedih carane pripun? Bandingkan dengan yang lebih menyedihkan. Sehingga kita mboten sedih malih. Misalnya kehilangan HP nopo lah, HP yang paling jelek nopo sakniki. Ngapunten niki contoh mawon, semoga mboten wonten sing HP jenengan Huawei misalnya. Misal mugi-mugi mboten wonten. Kula mboten semerap napa HP paling jelek, sakniki HP ini pun paling bagus sedaya. Misalnya Huawei. Jenengan kalau kehilangan Huawei, jangan bandingkan dengan orang yang kehilangan HP enggak ada WA-nya. Jenengan nanti nelongso, aduh HP ku mumet jenengan. Caranya gimana? Bandingkan dengan yang kehilangan HP yang lebih bagus, misalnya Apple. Terus alhamdulillah sing ilang mek Huawei timbang Apple kan ngoten jadinya jenengan niku, sehingga kita itu sedihnya itu tidak menjadi nopo ya semakin parah kesedihannya. Maka caranya compare dengan sesuatu yang lebih daripada kita. Itu untuk rumus kesedihan. Misal kehilangan nopo lah, misalnya sepeda, bandingkan dengan jangan orang yang kehilangan HP, jangan bandingkan dengan kesedihannya yang lebih besar. Alhamdulillah masih motore hilang tapi wonge apik, wonge sehat, wonge yoga hilang. Misalnya ngoten, sehingga nanti kita compare-nya itu menjadi sesuatu yang tidak menyedihkan lagi buat kita. Termasuk ini, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Yusuf, seolah-olah Allah menyatakan Yusuf iku lho ujiane, kesedihannya jauh lebih menyedihkan daripada kehilangan dua orang yang dikasihi. Apa contohnya? Nabi Yusuf misalnya tidak disukai oleh saudaranya. Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf kemudian dijadikan budak. Nabi Yusuf kemudian dimasukkan penjara. Nabi Yusuf sambil difitnah dan macam-macam. Dan itu semuanya jauh lebih menyedihkan. Sehingga ketika Rasulullah dapat ini seolah menjadi apa? Oh, ternyata jauh di selain saya ada yang memiliki kesedihan yang amat sangat menyedihkan, sehingga kesedihan itu berangsur-angsur semakin berkurang dan akhirnya sembuh dari kesedihannya. Sebenarnya fungsinya itu. Maka jenengan kalau sedih sebenarnya salah satu obatnya adalah surat Yusuf. Karena fungsi surat Yusuf ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah untuk apa? Untuk menjadi pelipur lara Rasulullah SAW. Sehingga kalau jenengan sedih, misalnya gak koyok Yusuf awak-awak niki, nek Yusuf koyok ngono, aku gak. Mek kecekluk ae, misale mek kecekluk ae, kalau lucu. Istri kula jatuh, kecekluk. Kecekluk niku napa bahasa Indonesiane? Kecekluk. Keseleo. Pikir kula keseleo lak pun keseleo dipijet lak pun selesai. Pikir kula wong itu cuma keseleo. Kejadiannya di depan kula. Kejadian itu di depan kula, gendong anak tiba-tiba kecekluk, ngoten pikir kula kan ya kecekluk. Masya Allah, ternyata kecekluknya mboten cuma kecekluk sampai patah kaki nih. Kula bingung, ya Allah, ya apa ceritane? Kecekluk iso patah. Dan patahnya mboten umum patah ini ku. Patah ini ku biasanya kalau kecekluk kan teng engkel, kalau jangan semerap teng engkel kan halusnya, nggak sendi. Nah niku patahnya mboten teng engkel, patahnya niku di tulang lurusane kelingking. Wonten kula mikir, ya opo lugure kok iso? Kan harusnya mboten masuk akal. Lah pripun ceritane kecekluk kok sing patah niku mriki? Harusnya sing patah kan sendi. Nah niku lurusane kelingking. Ya Allah, pas puasa, pas lagi banyak jadwal ngaji, mumet kalau aduh ya Allah ya nopo. Enggak niki salah satu obatnya surat Yusuf. Wes baru kecekluk kok koyok kate wis ngelu nelongso wis dilakoni ae wis Nabi Yusuf cemplungno sumur, dadi budak, difitnah, mlebu penjara. Kok enak ae Nabi Yusuf. Wis lakoni ae bismillah. Selesai. Jadi kita menjadi boten nelongso dengan apa yang kita rasakan dari kesedihan, karena ada yang jauh lebih menyedihkan. Ada yang jauh lebih menyedihkan. Kados rumus kalau kula jenengan menjenguk orang sakit nih gitu. Kalau jenengan menjenguk orang sakit, jangan tambah diweden-wedeni. Kan ngoten biasanya, ada orang sakit asam urat, terus jenengan jenguk terus ngomong, "Tonggoku wingi asam urat ngono koyo sampean pisan, mati." Mah yo mumet.
Lah tambah. Karena ngapunten, karena kadang wonten sing ngeten iki. Harusnya dikasih yang jauh lebih menyedihkan tapi menggembirakan. Kan kata Nabi Yusuf menyedihkan tapi Indian happy ending toh. Nabi Yusuf. Kata ngoten, tonggoku wingi ku asam urat wah luwih parah tinggal sampean mek ngene. Tonggoku iku sampai wes misal. Tapi kok alhamdulillah. Wah, waras dek nih. Upamane sampean nek kaya ngene wis insyaallah ngoten. Seweneng bunga atine. Kenapa? Dibandingkan dengan sesuatu yang jauh lebih menyedihkan, jauh lebih menyakitkan tapi happy ending. Seolah ngoten surat Yusuf niku. Memang jauh lebih menyedihkan tapi tenang aja. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi Al-Aziz. Happy ending. Nanti semua orang yang menyakiti Nabi Yusuf, semuanya minta maaf sama Nabi Yusuf. Tenang aja. Selama kita berada dalam kebenaran, Allah yang akan bantu. Seolah ngoten. Ini yang pertama. Terus kenapa penting surat Yusuf? Karena kita akan mempelajari satu orang yang bernama Nabi Yusuf yang diberi julukan Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Top nih. Nabi Yusuf itu julukannya Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anaknya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia, cicitnya orang yang mulia. Ngoten, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Karena Nabi Yusuf niku putranya sinten? Putranya Nabi Yakub, nabi. Nabi Yakub putranya sinten? Putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak niku nabi. Nabi Ishak putranya sinten? Nabi Ibrahim. Makanya sebutannya 3 Al-Karim. 3 nabi. Jadi ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Maka Nabi Yusuf itu sebenarnya adalah manifestasi dari orang-orang soleh sebelumnya. Maka mempelajari Nabi Yusuf sebenarnya menjadi sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Karena sebutannya saja Ibnul Karim, Ibnu Ibnil Karim, wa Ibnu Ibni Ibnil Karim. Ngoten jadinya anaknya yang mulia, cucunya orang yang mulia, cicitnya orang yang mulia. Itu julukannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan disebut sebagaimana kalau jelaskan tadi, surat Yusuf adalah kisah yang terbaik dan paling menarik. Surat Yusuf niku identik dengan angka 12. Yang pertama, kalau jangan cek surat Yusuf itu ada di juz 12. Nabi Yusuf niku yang pertama ada di juz 12. Terus yang kedua, Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Dan kalau menurut Neil Robinson sama Raymond Farin di judulnya, di bukunya Discovering the Quran, ada 12 tema dalam surat Yusuf. Ada 12 tema. Nah, ini temanya. Nanti kalau kita belajar surat Yusuf niku, temanya ada 12. Ini tema semuanya. Yang pertama ada mimpi Nabi Yusuf ayat 4 sampai 6, rencana buruk saudara Yusuf 8 sampai 22, godaan istri menteri 23 sampai 29. Terus ngoten iki. Dan uniknya kalau kata Raymond Farin, ini ikut rumus ABBA. Wah, niki kita agak sedikit teori nggih. Kersane kita mantep dengan kisah Nabi Yusuf niki. Nopo ABBA niku? Kisah yang pertama selalu langsung berkaitan dengan kisah yang terakhir. Kisah yang kedua berkaitan dengan kisah yang kedua sebelum terakhir. Kisah yang ketiga terus saling berkaitan. Nopo contohnya? Kalau lihat nomor 1. Nomor 1 mimpi Nabi Yusuf. Tema nomor 1. Tema ke-12 berisi tentang apa? Mimpi Nabi Yusuf diinterpretasi. Biar lebih gede. Nah, mimpi Nabi Yusuf. Kemudian yang ke-12 mimpi Nabi Yusuf itu nanti ditafsirkan, diinterpretasi. Baru tema yang kedua rencana buruk saudara Nabi Yusuf yang nanti ingin memasukkan ke dalam sumur dan macam-macam itu. Nanti di akhir ayat 43 dan 44 itu berbicara saudara Nabi Yusuf yang berbuat buruk tadi itu minta maaf sama Nabi Yusuf. Kemudian ada godaan istri menteri, godaan Zulaikha. Nanti Zulaikha minta maaf, mengakui dosanya. Terus nanti ada godaan perempuan Mesir ngakui dosanya. Yusuf masuk penjara, Yusuf dikeluarkan dari penjara. Raja bermimpi, Yusuf menginterpretasi mimpinya raja. Ngoten jadi sekuennya, nopo sekuen itu? Jalan cerita, alurnya niku dari awal kan kalau kita bikin cerita, kalau jenengan masih ingat pertemuan pertama kemarin kalau ngasih tahu rumus alur dalam cerita di Quran itu banyak macam-macamnya. Ada alur mundur, ada alur maju. Yang kemarin yang pertemuan sebelumnya. Nah niki alurnya, kalau kita bikin alur harusnya dari mimpi Nabi Yusuf sampai mimpi raja, harusnya tema ketiga itu ngulang dari awal. Kan harusnya ngoten. Jadi yang pertama kisah
mimpinya Nabi Yusuf, rencana busuk, godaan menteri, godaan istri, godaan perempuan, macam-macam. Tema ketujuh niku harusnya kembali ke atas. Harusnya kembali ke mimpi Nabi Yusuf lagi. Mboten niki. Tapi dari kisahnya mimpi raja langsung diinterpretasi, langsung mundur ke belakang. Seolah-olah ngoten. Jadi surat Yusuf itu identik dengan 12 dan 12 tema. Gimana cara masukkan ini? Nah, kalau ingin kembali ke rumus sebelumnya, ini sering kalau sebutkan biasanya, tapi kersane biar semakin mantap dulu. Kalau ingin masuk ke rumus ini dulu. Jadi Neil Robinson itu punya rumus namanya ring composition, tapi tidak seperti yang tadi. Katanya Neil Robinson itu dia masuk Islam gara-gara meneliti ini. Gara-gara menemukan bahwa Quran itu punya rumus, kata Neil Robinson. Dan rumus ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Saking kerennya rumusnya. Dan itu tidak ditemukan di kitab yang lain. Dia masuk Islam gara-gara rumus yang pertama ini. Jadi kata rumusnya, rumus yang surat Yusuf nanti rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu namanya komposisi cincin. Komposisi cincin itu seperti nopo, bahwa nanti ayat pertama dengan yang terakhir berhubungan, dua dengan yang dua sebelum terakhir berhubungan, dan tengah-tengahnya menjadi inti dari ayat tersebut atau surat tersebut. Kayak misalnya kersane gampang lah, surat Al-Alaq yang kulon jenengan pun hafal sedoyo. Al-Alaq Al-Alaq niku pripun bunyine? Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini yang membuat Neil Robinson masuk Islam. Cuma gara-gara 5 ayat ini mawon bisa masuk Islam. Padahal dia meneliti Quran kurang lebih 20 tahun. Akhirnya masuk Islam setelah menemukan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kata dia tidak mungkin ini dibuat oleh manusia, melainkan mesti ada beyond human being, di luar manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Neil Robinson itu adalah pengamat musik. Dia pengamat musik. Pengamat tone, semerap tone jenengan nggih. Tone niku nada, pengamat nada. Awalnya niku dia duduk, kemudian mendengarkan orang baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian dia hitung. Ternyata ayat 1 sampai 5 itu memiliki rumus yang menarik kata dia. Karena kalau dihitung ayat pertama surat Al-Alaq itu dengan ayat kelima itu jumlah nadanya sama. Jumlah nadanya ya, bukan jumlah huruf atau harokat, tapi jumlah nadanya sama. Misalnya pripun kalau hitungkan. Ayat pertama itu ada 12 nada. Iqra bismi rabbikal ladzi, kalau panjang ada 2, khalaq ada 12. Ayat terakhir juga ada 12. Kenapa bunyinya ayat terakhir? Allamal insana ma lam ya'lam. Ada 12 juga. Sehingga ayat pertama kalau ditulis di A, ayat kelima ada di A yang terakhir. Sama persis ayat pertama dan ayat yang kelima. Ayat kedua juga sama nadanya dengan ayat yang keempat. Ada 10 nanti. Kalau ayat kedua itu berapa ayat kedua? Khalaqal insana min 'alaq. Ada 10. Khalaqal insana khalaqal insana min 'alaq. Ada 10. Ayat keempat juga sama, ada 10 juga. Napa ayat keempat? Allama bil qalam. Alladzi, kalau panjang hitungannya 2, allama bil qalam. Ada 10. Sehingga 12, 12, 10, 10. Dan yang ayat ketiga jumlah nadanya juga beda. Nadanya ada 8 nanti kalau ayat ketiga. Kenapa ayat ketiga? Iqra wa rabbukal akram. Ada 8. Jadi 12, 12. B-nya itu nanti 10, 10. C-nya 8. Sehingga nanti ini tidak ditemukan di yang lain. Banyak yang mirip dengan ini, misalnya ayat kursi, rumusnya sama, A, B, C, B. Ayat kursi kalau dengan hitung nanti sama persis kalau hitung. Yang paling menarik nopo niki. Alif ba ta ini loh, alif ba ta sampai ya. Ini kalau jenengan baca, kenapa kalau warnain ada merah, ada hitam, ada merah, ada hitam. Ini berkaitan dengan huruf yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di huruf muqatta'ah, Yasin, Alif Lam Mim, Nun dan macam-macam niku. Kalau jenengan cek dibagi dengan 3. Yang pertama niku hanya ada 2 yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2, hanya alif sama ha. Alif misalnya Alif Lam Mim, ha misalnya nopo? Hamim.
Nah, kalau ba ada napa mboten? Enggak ada. Ta enggak ada. Sa enggak ada. Jim enggak ada. Kha enggak ada. Dal enggak ada. Zal enggak ada. Niki kalau dihitung yang di atas kayak baris pertama, yang dipakai ada 2. Maka aku tulis 2 teng mriku. Yang enggak dipakai ada berapa? Ada 7. Ada ba, ta, jim, kha, dal, zal. Ada 7. Maka kalau rumus ini benar, maka nanti yang baris terakhir akan terjadi sebaliknya. 7 dan 2. Yang dipakai 7, yang enggak dipakai menjadi 2. Ngeten. Kersane lebih gampang. Okay. Ini yang dipakai 2, yang enggak dipakai ada 7. Ini kalau dibalik sami. Ini yang dipakai 7, qaf ada, wonten qaf nggih. Qaf ada, kaf ha ya ain shad, lam alif lam mim, mim alif lam mim, nun ada, waw yasin. Waw enggak ada. Ha kaf ha ya ain shad. Kalau yang itu hamim nggih, ha. Ya yasin. Oke, kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7 ada 7, yang enggak dipakai ada 2. Ini adalah kebalikan yang pertama. Tapi kalau ikut rumus itu, yang di tengah-tengah adalah berbeda. Kalau ini dipakai sedikit, enggak dipakai banyak, ini dipakai banyak, enggak dipakai sedikit. Yang di tengah-tengah dipakai enggak, dipakai enggak, dipakai enggak, dipakai enggak, dipakai enggak. Dan kalau jenengan memperhatikan, yang merah semuanya yang tidak ada titiknya. Yang di tengah. Ro nggak ada titiknya, sin nggak ada titiknya, sod nggak ada titiknya, to nggak ada titiknya, ain nggak ada titiknya. Yang nggak dipakai yang ada titiknya semuanya. Kata Neil Robinson, kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin manusia mikir alif lam mim sampai ada rumusnya seperti ini. Tidak mungkin, kata Neil Robinson. Dia masuk Islam gara-gara hanya ini. Salah satu rumus dalam Al-Quranul Karim. Tapi di rumus surat Yusuf tidak ikut ini. Ikutnya yang mana? Yang tadi. ABBA. ABBA itu tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada poros tengahnya. Tapi dia berkaitan antara yang pertama dengan yang terakhir, yang kedua dengan yang sebelum terakhir. Terus ngoten saling berkaitan. Niki hikmah dari temuannya Neil Robinson yang berkaitan dengan surat Yusuf. Nanti kalau jenengan baca Al-Baqarah juga sama. Nah, niki gampang untuk sinten? Untuk orang yang menghafal Quran. Tidak akan ketukar-ketukar nih. Kalau punya rumus ini, kalau lagi ngafalin Quran, ada rumus yang pertama, mimpi Yusuf, rencana buruk. Nanti di istri mengaku dengan perempuan Mesir mengaku tidak akan pernah tertukar. Nah, ini salah satu cara untuk menghafal Al-Quran dengan mudah. Salah satu caranya seperti ini. Oke, kalau ingin mulai dari tema yang pertama. Kalau tidak tahu hari ini sampai tema yang keberapa, harapan kulo sekarang sampai tema ke-6. Paling tidak 4 lah. Tema ke-4 insya Allah kulo akan singkat-singkat. Yang pertama, langsung ayat ke-4. Kalau jenengan masih ingat, tema pertama adalah mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika qala Yusuf itu berkata li abihi kepada ayahnya, ya abati. Kalau merahin pertama, ya abati. Ya abati niku napa? Wahai ayahku sayang. Niku wonten pernyataan sayang. Karena kalau tidak ada sayang itu tidak ya abati, tapi ya abi. Nah, bapakku itu bapakku, ungkapan ya bapakku biasa. Tapi kalau ya abati itu ungkapan sayang. Kata para ulama, apa maksud atau kenapa Nabi Yusuf memanggil ayahnya dengan julukan ya abati? Karena ini juga bercerita tentang seorang ayah yang memiliki kedekatan paripurna dengan anaknya. Kalau kita ingin rumus dunia pada umumnya, yang dekat sama anak itu bapak apa ibu? Ibu. Ya, rumusnya begitu. Memang selalu yang dekat dengan anak itu adalah ibunya. Tapi di sini ayat keempat ini mengajarkan kita harusnya sampai seorang anak mengungkapkan ungkapan sayang kepada ayah itu menandakan idealnya, ini harusnya masuk ke tema parenting, harusnya seorang ayah itu juga harus dekat sama anak. Tidak boleh yang dekat sama anak itu hanya ibu, tidak boleh. Ayah juga harus dekat sama anak.
Sehingga untuk mencetak anak seperti Yusuf, PR nomor 1 adalah ayah harus dekat dengan anak. Nggak boleh nggak dekat sama anak. Karena banyak sekali ayah di dunia ini yang menyatakan tugasku golek duit. Urusan pengasuhan tak serah no sampean. Padahal seharusnya enggak. Seharusnya seorang ayah itu harus memiliki kedekatan dengan anak sehingga anak bisa mengekspresikan kepada ayah. Ekspresi apa? Ekspresi cinta maksudnya. Senangnya anak kepada ayah itu harus diekspresikan. Gimana cara anak itu mengekspresikannya? Caranya adalah ayah harus juga dekat sama anak. Dan ini PR yang berat. Berat nih PR nih. Khususnya untuk ayah, kata sekolah nih. Coba jenengan bayangkan, kalau jenengan dulu ketika masih muda, punya anak masih kecil, jenengan ke kamar mandi mawon. Nah, jenengan pun ke kamar mandi, anak kayak kehilangan ibunya. Nah, kamar mandi kayak ditinggal ke luar negeri sama ibu anak itu. Pun bingung. Coba kulo ke kamar mandi, misalnya kulo ke kamar mandi, nggak dicariin. Coba bayangkan niku. Harusnya dia bukan dicariin juga. Maksudnya kulo niku memang ayah niku membutuhkan usaha ekstra untuk dekat sama anak. Ibu ndak usah. Oh, insya Allah jangan paham urusan ini. Ibu niku nggak ngapa-ngapain digandoli anak. Padahal jenengan butuh ngapa-ngapain kok digandoli aja sama anak. Bapak kalau tidak berusaha untuk anak mendekati anak, nggak bakal anak dekat sama bapak. Maka butuh usaha ekstra seorang bapak untuk dekat sama anak. Dan ini juga menjadi bukti bahwa ayah itu harus memiliki kedekatan sehingga si anak itu selalu membangun komunikasi dengan ayah. Dan ibu harus mendukung itu. Nggak boleh ibu itu kemudian menyatakan, wes aku yang ngurus bapakmu, sampean. Jangan. Ibu itu harus mengarahkan agar anak itu ke bapak. Karena untuk keputusan-keputusan yang penting, biasanya anak itu membutuhkan suara dari bapak. Misalnya mau menikah. Jangan biasakan di rumah itu, ketika anak mau menikah, yang berdiskusi dengan bapak adalah sampean. Jangan. Karena banyak anak begitu itu. Ngomong ke ibu, bu. Ya kan, bu. Aku tolong nang ke bapak. Oh ya wes, ben aku aja. Jangan ngoten. Karena anak itu harus juga mengungkapkan ekspresi senangnya kepada bapak. Sehingga bapak itu menjadi sosok yang masih dibutuhkan sama anak. Karena bahaya nanti kalau di keluarga kemudian anak merasa tidak butuh sama bapak, itu bahaya. Sehingga ibu itu harus mendorong, mendukung juga anak untuk mengekspresikan kebutuhannya kepada bapak secara langsung. Sehingga usaha yang dilakukan bapak itu didukung oleh ibu. Kados ngeten nih. Nabi Yusuf sampai bisa mengekspresikan kesenangannya kepada bapak dalam ucapan. Itu membuktikan apa? Satu, Nabi Yakub adalah ayah yang keren. Yang pertama. Maka kalau ingin melihat indikator ayah yang keren adalah ayah yang dekat sama anak. Ini bukan tidak ada contohnya, banyak contohnya. Baik ke anak laki-laki perempuan sama saja. Walaupun kalau di umumnya kita ketahui anak perempuan biasanya lebih dekat sama ayah, laki-laki biasanya kan ngoten. Tapi tetap kalau sama ibu, kalau mau dihitung tetap lebih dekat ke ibu. Kenapa? Karena memang itu defaultnya pun ngoten. Karena pun settingan pabrik pun ngoten. Anak itu mesti sama ibu. Lah pun boten sama ibu, lebih lama dia sama ibu. Hamil, dikandung dia sama ibu, menyusui dia sama ibu. Maka wajar saya dia dekat sama ibu. Karena pun secara settingan dia pun ngoten. Dan bapak itu butuh usaha ekstra untuk mendekati anak. Dan harus didukung sama ibu. Ngoten, ini buktinya. Ya abati, wahai ayahku sayang. Hikmah yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memulai perkataannya dengan ini. Sesungguhnya aku. Nanti kita lihat plottingnya. Kan? Kalau artikan dulu. Ini sesungguhnya aku. Ro'aitu. Sungguh-sungguh melihat. Jangan ingat kata-katanya. Sesungguhnya aku sungguh-sungguh melihat. Yang pertama ada sesungguhnya, yang kedua ada sungguh-sungguh melihat. Ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamar dan bulan, ra'aituhum, sungguh-sungguh aku melihatnya, li kepadaku sajidin, bersujud dengan sungguh-sungguh. Mau coba sungguh-sungguh pinten nih. Kata pun ngoten mawon ndak usah jangan hitung, jangan ngulang dari awal. Pokoknya sungguh-sungguhnya kata. Yuk nopo cara ini kan kisah dalam Quran. Kisah dalam Quran ini kalau jenengan hanya baca lurus-lurusan ngeten, mboten krasa kisahnya. Ceritane mboten krasa.
Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku melihat 11 bintang, matahari, bulan. Saya melihatnya sedang bersujud kepadaku." Wonten seru nih. Wah, ini kan harusnya kisah. Kisah ini kok harusnya terpampang bagi kita ketika kita nggak usah melihat, mendengar saja pun kroso. Oh, ngoten. Gimana cara mendapatkannya? Kata para ulama, adanya pengulangan ini, ro'aitunya 2 kali. Ini ro'aitu di depan, ro'aituhum di belakang. Berarti sungguh, seolah-olah Nabi Yusuf itu menghadap ayahnya sambil, yang pertama kata para ulama, sambil terburu-buru, terbata-bata. Semarap terbata-bata jenengan nggih. Napa terbata-bata niku? Ngoten. Niku makna yang pertama. Jadi dengan diulangnya sungguh itu seolah-olah ini suatu pertemuan bapak dengan anak, yang si anak itu berkata dengan nada yang tidak biasa. Tenanan loh Pak, saya sungguh sampai ngoten, seolah-olah sehingga kita merasakan bagaimana kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf berkatanya itu sampai terbata-bata? Karena habis bermimpi sesuatu yang tidak wajar. Kados jenengan misalnya tadi malam mimpi nopo lah. Mimpi nopo jenengan tadi malam? Mimpi parkir. Mimpi nopo lah. Mimpi duit. Mimpi punya duit 197 triliun. Wah, misalnya kan buatan umum niku. Wong jenengan ngelihat aja ndak pernah. Lah ya nopo 190. Dan jenengan mimpinya itu jenengan tuh dikasih, kemudian nopo lah. Terus jenengan, tenanan iki, Pak. Mambengi iku. Wah, tenanan iki, Pak. Tenanannya itu diulang-ulang. Nah, biar percaya. Seolah-olah itu yang dilakukan Nabi Yusuf ketika bercerita pada Nabi Yakub, gentingnya, kemudian hebohnya, kemudian agar Nabi Yusuf itu menyatakan ini beneran loh, saya mimpinya loh kayak gini. Seolah ngoten itu ininya. Jadi sehingga kita jadinya kisahnya ini menjadi hidup jadinya, bukan cuma sesungguhnya mboten. Jadi begitu Pak, aku misalnya sesungguhnya aku seolah ngoten ibaratnya. Kenapa dibilang ini suatu yang harus diberikan ini roa itu karena yang dimimpikan bukan mimpi yang biasa. Ahada asyara kaukaban, bintang, matahari, bulan, seolah suatu yang biasa, tapi ditutup oleh Nabi Yakub dengan hum. Ra'aituhum. Napa hum niku? Saya melihat mereka. Mereka itu hum itu bukan untuk benda, tapi untuk lil akil, untuk yang berakal. Yang berakal niku sinten berarti? Manusia. Sebenarnya Nabi Yusuf niku menggambarkan 11 bintang, matahari, bulan itu bukan bintang, matahari dan bulan sebenarnya. Tapi yang dimaksud adalah saya melihat mereka sebagai makhluk hidup atau manusia. Siapa yang dimaksud? Keluarganya Nabi Yusuf. Yang bersujud itu sebenarnya bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, tapi sinten? Saudaranya yang 11, ayahnya Nabi Yakub yang jadi matahari, ibunya yang jadi bulan. Itu semuanya sujud. Memang kalau tidak menjadi nabi tidak paham, tapi Nabi Yakub niku nabi. Ya kan? Ini perbicaraan antara sesama nabi. Dan pembicaraannya Nabi dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub niku paham. Oh, sing dimaksud Yusuf itu tadi malam mimpinya bukan matahari, bulan sama bintang, tapi saya juga sujud pada Yusuf, kata Nabi Yakub. Ibunya sujud pada Nabi Yusuf, saudaranya yang sebelah juga sujud pada Nabi Yusuf. Berarti kesimpulannya Yusuf bukanlah anak sembarangan. Nah, dia mesti anak yang akan diberikan rezeki oleh Allah untuk menjadi nabi. Ngoten ibaratnya itu. Karena kenapa? Karena mimpinya mimpi yang tidak wajar. Sehingga mimpi para nabi itu menurut para ulama, mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi nabi adalah wahyu. Karena itu wahyu, yang paham sinten? Nabi toh. Yang nabi sinten? Dua, Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Sehingga yang paham Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Sehingga ini adalah wahyu. Mimpi. Jadi mimpi nabi ini wahyu. Kalau kata para ulama, untuk menjadi nabi ada 46 syarat. Kalau pengen jadi nabi.
Siapa tahu jenengan pengen ngecek nggih. Tapi enggak bakal. 46. Dan mimpi itu adalah 1/46 syarat menjadi nabi. Di antaranya 1/46. Cuma mimpi itu dibagi 3. Dan mimpi Nabi hanya yang ketiga. Mimpi ini ada 3 enggak? Yang pertama yang disebut sebagai bunga tidur. Bunga tidur ini kenapa? Enggak sih mimpi. Cuma bunga tidur niku adalah mimpi yang biasanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam waktu dekat. Misalnya sebelum tidur jenengan berangan-angan jadi orang kaya, terus mimpi jadi orang kaya beneran. Ini biasanya bunga tidur. Atau anak kula kemarin lagi ada paman sama bibinya, adik kula lagi ke Malang main. Nah sebelum tidur guyon aja sama mereka, sama pamannya nih. Nah tidurnya niku mimpi jangan om, gitu mimpinya itu berarti itu bunga tidur. Napa? Nah karena mimpinya itu berkaitan dengan sesuatu yang terdekat dari dia, itu namanya bunga tidur. Ciri-cirinya bunga tidur niku adalah kita gampang lupa. Jadi kalau jenengan mimpi tadi malam terus bangun, aku mimpi apa ya bengi. Nah niku mimpi yang namanya bunga tidur, dan itu bukan ciri-ciri mimpi Nabi. Nah bukan niku, bukan. Jangan kalau jenengan ngoten mimpi, wah aku mah bengi mimpi, koyo 1/4 mboten ndak masuk yang itu. Itu bukan mimpi yang dekat dengan Nabi. Ada mimpi yang kedua, namanya al-hilmu. Al-hilmu niku mimpi yang dipengaruhi oleh setan. Ini juga bukan Nabi. Napa contohnya? Mimpi buruk dari setan. Walaupun tidak buruk tapi membuat kita gelisah ketika bangun. Mimpi napa mawon, tapi kalau bangun aduh cek gak enaknya gue mimpi mambengi ya. Itu mimpi dari setan. Dan Nabi tidak pernah dapat mimpi dari setan. Nah, kalau jangan pernah mimpi buruk, nah berarti itu mimpi dari setan. Kata para ulama, kalau mimpi buruk jangan dengan ceritakan kepada orang lain. Gak usah, mambengi aku dimimpi dipatok ulo, gak usah. Gak usah diceritain. Memang itu etikanya. Kalau mimpi buruk gak boleh diceritakan. Terus akhlaknya, kalau jenengan mimpi buruk, ketika bangun ngapain? Meludah. Tapi bukan beludah beneran, ya. Bukan beludah beneran, tapi meludah yang tidak keluar ludah ke kiri. Gitulah. Terus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngoten. Niku etikanya kalau mimpi buruk. Dan tidak perlu diingat-ingat. Tidak perlu menghantui kemudian aku mambengi aku mimpiku ndek ngarepe omah aku kepatok ular. Jadi aku tak ndak usah. Kalau mimpi buruk pun jenengan bangun, anukan ke kiri, kemudian lupakan. Niku yang kedua ciri-cirinya. Nah, mimpi yang ketiga yang mirip dengan mimpi Nabi mungkin tidak kita alami, mungkin. Niku yang disebut dengan ru'ya sholihah. Mimpi yang benar. Biasanya dipakai untuk nopo niki? Untuk kayak istikharah. Gimana cara mengetahui itu mimpi yang benar? Satu, ketika kita bangun kita ingat in detail. Kakak yang pertama tadi, kita ketika bangun lupa opo ya. Nah, itu berarti bukan mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu kita bangun, kita ingat secara detail. Yang pertama. Terus yang kedua, kita ingat detail tapi tidak membuat gelisah. Kalau tadi yang membuat gelisah berarti dari setan. Nah, kalau ru'ya sholihah itu kita bangun, kemudian kita melihat, ingat secara detail, dan kita tenang ketika bangun. Ini biasanya petunjuk dari Allah kalau sedang istikharah, misalnya ngoten. Tapi tidak banyak orang bisa dapat ini. Tidak banyak orang bisa dapat ini. Karena ya semua kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Dan kadang banyak paman kula riyen, paman dari istri sakit lama sekali, tidak bisa berjalan. Kayak lumpuh ngoten lah, kayak stroke atau apa. Masih kecil dulu, masih muda. Lumpuh lama sekali, kemudian kula supe niki mimpi atau mboten. Kalau ndak keliru mimpi nggih. Ketika beliau tidur, kemudian terbangun mendengar orang jualan jamu dari mimpinya dan juga di dunia nyata. Jadi kata mungkin jangan pernah nggih, mimpi yang ada di luar niku masuk mimpi. Ya ada di luar. Bakso, nah, misalnya jenengan kalau tidur, mimpinya itu jenengan mendengar bakso di dalam mimpi, tapi jane di luar ada bakso lewat. Kata ngoten, niku ada orang jual jamu, kata paman niku. Aku pengen jamu mau sing lewat, bengong di rumah niku.
Endi ono jamu sing lewat, gak ono sing krungu. Wes pokok ono jamu mau lewat. Dicari lah ketemu, katanya tanya sampean tadi lewat daerah sini apa enggak? Enggak, aku tuku jamune sampean. Minum mantun minum. Sakit yang lama nggak bisa jalan itu mantun minum itu langsung sehat, bisa kembali jalan lagi. Masya Allah, wonten semerap niki pripun ceritanya. Niku contoh ru'ya sholihah, mimpi yang memang benar. Dan itu kata banyak contohnya orang yang sakit kemudian mimpi apa, kemudian dia ingat, dia tenang, aku pengen mangan iki, ternyata dia sembuh. Niku kata contohnya. Bapak kulo riyen juga sama, bapak kulo pernah sakit di betisnya niki. Kalau berdiri dia sakit, tapi kalau ruku enak. Daerah betis. Kalau bawa ke rumah sakit, kata rumah sakit nggak ada penyakitnya. Kalau sampai MRI nggak ada penyakit, nggak ketemu penyakitnya. Lama-lama bapak niku mimpi makan nopo nggih supe kulo. Udah lama soalnya mimpi makan nopo terus bilang aku mambengi mimpi makan iki terus betisku iku enak seru kata bapak. Enak banget mimpi wis golekno iki. Sembuh. Coba bayangkan ya. Tapi nggih terus jenengan sakit terus berharap semoga nanti malam saya mimpi nggih mboten ngoten rumuse. Tapi memang ketika Allah ingin memberikan itu, mimpi itu bisa jadi ru'ya sholihah. Dan itu ciri-ciri 1/46 jadi nabi. Cuma jangan karena itu kemudian koyo nabi ya rek. Kaya nggih mboten ngoten rumuse. Tapi kata ulama niku 1/46 menjadi nabi. 45 yang lain enggak usah, karena enggak mungkin ada nabi. Nabi pun ditutup, Nabi Muhammad yang terakhir. Niku yang pertama. Kemudian apa pesannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf? Nah, langsung Nabi Yakub berkata, qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Sama. Tadi pembukaannya ya abati, wahai ayahku sayang. Ditutup sama Nabi Yakub, dijawab jawabannya ya bunayya, wahai anakku sayang. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sekali-kali engkau menceritakan mimpimu itu ala ikhwatika kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Karena kalau nanti kamu ceritakan itu kepada saudaramu, mereka semuanya akan yakidu laka kaida, akan membuat plotting, akan membuat tipuan, menipumu. Kenapa kok sampai tahu? Padahal kan cuma bintang, matahari sama bulan. Kenapa ketahu? Karena ayah yang baik adalah ayah yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi kepada anaknya. Nah, ini ayah dan ibu yang baik ini pun semerap anaknya. Anaknya pun nyedek-nyedek, oh ngerti ya, oh, ini tujuannya pengen. Nah, dan harusnya ayah dan ibu sampai sesensitif itu. Bahkan kulo riyen ketika di rumah, kulo bisa membedakan antara motornya bapak dengan motornya orang lain ketika ke rumah. Soalnya jenengan juga sakit. Suaranya niku pun tahu. Padahal merek motornya sama pun kita bisa membedakan. Saking nopone niku, saking dekatnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, sampai bisa memprediksi. Kata jenengan kalau anak pun mulai nyolek-nyolek niku wis karepe ngene iki. Ngeten. Dan itu adalah tanda yang baik dari seorang bapak dan ibu. Karena bapak dan ibu yang baik adalah dia bisa memprediksi apa yang terjadi kepada anaknya. Termasuk Nabi Yakub bisa memprediksi kalau sampean menceritakan itu kepada saudaramu, mereka akan melakukan plot, melakukan tipuan kepada sampean. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang amat sangat nyata bagi seluruh manusia. Sehingga kalau engkau bercerita kepada saudara-saudaramu, walaupun mungkin saudaramu itu orang baik, maka ada kemungkinan setan memiliki celah untuk menggoda saudara-saudaramu sehingga mereka akan membuat rencana buruk. Kait itu rencana buruk kepadamu dengan rencana buruk yang benar-benar nyata. Apa hikmah dari ayat ini? Sebenarnya ayat ini mengajarkan kita bahwa yang ini. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa asal muasal segala kejahatan itu dimulai dari nopo? Dimulai dari jealousy, kecemburuan. Kenapa nanti setelah bermimpi Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yakub melarang untuk bercerita kepada saudaranya karena nanti saudaranya akan memiliki kecemburuan. Laki-laki yang perempuan itu beda cemburunya. Kalau perempuan cemburunya karena nopo? Kepada sama perempuan. Cemburunya nopo? Satu, nek kelambine luwih apik. Oh nggih. Niku faktanya kalau perempuan. Kalau bajunya lebih bagus, apik ante. Ya sini enggak ada, sana di Jakarta adanya. Nggih. Misalnya
kepada baju. Yang kedua nopo? Make up. Kalau anak muda sakniki. Make up kok luwih glowing ya timbang. Karena perempuan itu kecemburuannya kepada fisik mayoritas. Kalau sesama perempuan, laki-laki mboten. Yang dicemburui laki-laki kepada sesama laki-laki itu tidak berbau fisik, tapi berbaunya apa? Misalnya power. Akan iri laki-laki kalau ngelihat, wong lanang yo kok duwe power sing tok ya, kok iso dadi pemimpin ya, aku kok. Wah, maka kecemburuan itu dimulai kalau laki-laki, power. Kekuasaan, itu kecemburuan laki-laki. Perempuan Mbak enggak peduli perempuan itu. Yang penting duit cair. Kalau perempuan gak ngurus aku duwe power apa gak, yang penting duit. Makanya fisik, baju, make up, macam-macam nih. Nah kalau laki-laki enggak, lebih ke yang bersifat tidak non fisik, power, kasih sayang, macam-macam. Bisa mencemburui kasih sayang. Misalnya nopo, ini yang dirasakan oleh saudaranya Nabi Yusuf. Mereka cemburu. Apa kecemburuannya? Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mereka ingatlah ketika mereka berkata la Yusuf, sungguh Yusuf itu wa akhuhu dan saudaranya Benyamin maksudnya, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai daripada saya. Wah, jadi ayah itu lebih perhatian sama itu. Nah, kecemburuannya bukan karena fisik, tapi kecemburuan yang bersifat non fisik. Karena menurut saudara-saudaranya Yusuf yang 10 orang itu, Nabi Yakub tidak adil membagi kasih sayang kepada mereka. Lebih sayang pada Yusuf, lebih sayang pada Benyamin anaknya. Sehingga kecemburuan itu dimulai dari kapan? Nomor 1, kecemburuan itu dimulai dari banding-bandingne. Maka ojo banding-banding ke. Siapapun itu, dengan tetangga, dengan saudara, jangan banding-bandingin. Dengan anak-anak, jangan bandingin anak-anak. Biyen cacake sampean niku. Wah, itu bisa jadi masalah itu. Bisa jadi masalah karena setiap anak memiliki nopo, memiliki keunikan masing-masing. Jangan dibanding-bandingkan walaupun itu mungkin. Tujuan ibu kadang tidak membanding-bandingkan. Tujuan ayah kadang tidak ingin banding-bandingkan, tapi memang faktanya banding-bandingkan itu menjadi sumber kecemburuan. Maka hati-hati banding-bandingin itu. Karena kalau sudah mulai banding-bandingkan, nanti akan ada next step-nya. Nopo next step-nya? Seperti orang tua saudaranya Yusuf. Ketika ngomong, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin. Dia bilang, wa nahnu usbah. Sedangkan kami ini banyak. Kok bisa lebih sayang kepada 1-2 orang? Kita bersepuluh loh. Kok gak sayang sama kita yang 10? Kok lebih sayang kepada mereka? Sehingga mereka merasakan satu step setelah banding-bandingkan itu, dia akan merasa yang paling benar. Aku kan wes ngene, saya kan sudah begini, dia kan gak begitu. Mulai banding-bandingkan, kemudian merasa benar, lama-lama kemudian menyatakan, menuduh orang lain. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah itu Nabi Yakub yang dimaksud lafi dhalalim mubin. Benar-benar atau pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Wow. Ini ulama memiliki banyak penafsiran. Dolal niku napa? Tersesat. Kayak surah Al-Fatihah niku. Waladhdallin. Napa dallin niku? Tersesat. Tersesat maksudnya napa? Yang pertama, tersesat dalam iman. Tersesat dalam iman berarti napa? Mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini tidak bisa diartikan tersesat dalam agama. Tidak seperti waladhdallin, tidak sama. Kalau waladhdallin itu kita meminta kepada Allah agar kita tidak tersesat mengkufuri Allah kemudian. Ini Nabi Yakub tidak tersesat. Kalau Nabi Yakub dibilang tersesat berarti 10 anaknya Nabi Yakub itu kufur, kafir jadinya. Kalau Nabi Yakub dibilang dolal, tersesat. Maka dolal ini bukan dolal fil akhirah, dolal urusannya dengan akhirat, tapi dolalnya urusannya dengan apa? Dengan dunia. Tersesat itu ibaratnya ngeten. Ada rawon, ada soto. Jenengan lebih memilih soto, padahal lebih enak rawon. Misalnya nih contoh. Maka kalau jenengan lebih memilih soto daripada rawon, jenengan dibilang tersesat. Kenapa tersesat? Harus jelas regone ae larangan rawon. Bahane ae larangan rawon. Daging loh iku. Daging sak kilo saiki 120. Ayam sak niki sekilonya cuma
Nah, 30 coba bandingkan. Maka seharusnya orang itu kalau lebih seneng soto timbang rawon, kudune tersesat dek nih. Secara value, wah misalnya secara nilai, secara macam-macam, harusnya rawon tuh lebih enak. Kok sampean senengin nang soto? Innaka fi dhalalin mubin. Tersesat sama ini. Tapi bukan tersesat akhirat kemudian kafir, enggak, tersesat urusan dunia, pilihan, maksudnya ngoten. Kata saudaranya Yusuf sami ngoten, ayah itu tersesat. Harusnya gimana? Harusnya lebih menyayangi kita. Kita kan lebih banyak. Nahnu usbah, kita berkelompok. Berkelompok itu kurang lebih 5 sampai 10 orang. Usbah, kita banyak. Atau makna lainnya kita itu kuat, kita banyak. Kok bisa hanya sayang kepada 1 atau 2? Yusuf wa akhuhu saja. Maka sungguh dia menuduh baru. Tuduhannya was ancene ayah itu salah itu. Tersesat dek nih, ngoten ibaratnya. Kemudian ketika dia ngomong begitu, maka ada usulan. Biar kita mendapatkan perhatian kembali dari ayah, mendapatkan kasih sayangnya, tidak ada cara lain selain Yusuf itu harus nggak ada. Gimana caranya? Usulan pertama, uqtulu Yusuf. Kenapa uqtulu Yusuf itu? Bunuh. Bunuhlah Yusuf. Usulan nomor 1. Biar kita mendapatkan nopo? Cintanya ayah kembali. Cemburu awalnya. Coba lihat, dari cemburu larinya kemana? Merasa benar, menuduh orang, puncaknya ingin bunuh orang. Maka bahaya ini. Bahaya banding-bandingkan itu. Bandingkan bahaya kan? Karena bisa jadi karena banding-bandingin, dari surat ini kita belajar. Banding-bandingin itu bisa memiliki potensi untuk membunuh orang lain. Misalnya dengan tetangga. Wes anjene dek nih kok iso sugih. Kerja apa jane ya? Ojo-ojo duwe babi ngepet dek nih. Ngoten langsung menuduh. Awalnya merasa aku iki perasaan sing rajin majelis taklim iku aku lho wajane iki koyo iki. Merasa paling benar. Dekne sudah mulai menuduh orang lain. Oh, nek ngono dekne iku kudu dilaporno nang Pak RT. Koyo duwe babi ngepet iku. Ayo wis. Lah akhirnya berbuat jelek kepada orang lain. Mulainya nopo? Hanya gara-gara membanding-bandingkan antara yang kita miliki dengan yang dimiliki orang lain. Maka mulai hari ini jangan sampai kita membanding-bandingkan antara kita dengan orang lain. Apakah tidak boleh kita cemburu? Boleh. Kapan? 1. Ketika ada orang alim, kemudian dia mengamalkan ilmunya, boleh kita cemburu. Ketemu orang rajin majelis taklim, boleh cemburu. Ya Allah, ibu iki kok rajin rek, awak-awakan iki kok ngene. Boleh cemburu dengan seperti itu. Cemburu dalam kebaikan itu boleh. Cuma tidak cemburu dalam non kebaikan. Misalnya ada orang yang loman, ya Allah kok cek loman wong iku ya. Wes muga-muga aku loman bisa. Ngoten ndak apa-apa, cemburu adalah hal urusan yang baik. Tapi untuk yang non seperti itu dilarang dalam agama. Terus setelah itu uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, atau opsi yang pertama itu bunuh, atau yang kedua itrahuh, buang. Kayak sampah nih, kalau jangan punya sampah, kemudian jangan pengen buang, itrah artinya buanglah. Yusuf opsi keduanya suruh buang ardon. Ardon niku di tanah yang tidak diketahui di mana, di tempat yang jauh, buang tempat yang jauh. Yakhlulakum wajhu abikum. Nanti kalau Yusuf sudah dibunuh atau Yusuf itu nanti sudah dibuang jauh di tanah yang lapang, yakhlulakum wajhu abikum. Kita akan kamu semuanya akan secara eksklusif khalwat itu khalwat niku menyendiri sebenarnya asli. Yakhlu niku adalah menyendiri secara eksklusif untuk dirinya. Berarti apa yang untuk dirinya? Wajhu abikum. Perhatian ayahnya, kasih sayang ayahnya, wajah artinya. Wajah itu menjadi simbol kasih sayang, simbol perhatian, simbol sayang yang tadi dia tidak dapatkan itu. Jadi nanti kalau Yusuf sudah ada, nanti secara eksklusif kasih sayang ayah itu akan hanya kepada kita saja. Yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti kalau Yusuf sudah enggak ada, min ba'dihi setelahnya nanti sudah dibuang, qauman salihin. Kita akan menjadi orang yang baik. Maksudnya baik apa? Tidak kekurangan kasih sayang lagi kita nanti. Katanya si saudaranya itu. Qala qailun minhum, kemudian salah satunya itu yang dibilang kabiruhum, salah satu saudaranya yang soleh itu berkata, la taqtulu Yusuf, jangan wes, jangan bunuh wes. Kenapa? Kok ada yang sampai rencana itu sampai berdebat,
mau bunuh bilang nggak mau dibunuh. Ini putranya para nabi. Putranya para nabi itu orang soleh sebenarnya. Putranya nabi itu orang soleh, sehingga tidak jadi dibunuh. Katanya la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh wes. Wa alquhu fi ghayabatil jub, wes taruh aja di ghayabatil jub. Ghayabah itu ghaib, ghaib itu tidak kelihatan, tapi sebenarnya ada. Kayak makhluk gaib. Makhluk gaib itu ada apa mboten? Ada, cuma tidak kelihatan. Nah, ghayabatil jub itu taruh, lempar di suatu tempat yang ada tapi nggak kelihatan. Di mana itu? Dil jub. Jub itu sumur. Jadi kenapa sumur itu dibilang tidak kelihatan? Banyak pendapat ulama. Yang pertama, sumurnya itu adalah sumur yang jarang dipakai, sehingga dia tidak kelihatan. Yang kedua, sumurnya yang tipe jub. Dalam bahasa Arab sumur itu ada dua, okay? Ada jub, ada bi'run, ada jub. Dua-duanya sama-sama sumur. Kalau yang bi'run itu adalah sumur yang ada atasnya nih, kenapa? Ada ngetannya nih. Nggak dinding 1 meteran nih, nah ini namanya bir. Nah, nampak kelihatan. Nah, kelihatan ada sumur karena ada yang 1 meter ke atas itu. Dan biasanya kalau bi'run itu dipakai tiap hari. Dipakai tiap hari kalau bi'run itu. Kenapa dia dikasih gitu? Karena dia dipakai buat nopo niku? Ya nimba air niku. Itu namanya bi'run, sungai yang ada, sumur yang ada, enggak tahu kalau namanya nopo. Dindingnya lah anggapannya itu, kalau enggak tahu nama itu bi'run. Kalau jubbun niku sumur, selain jarang dipakai, dia enggak ada itunya, sehingga enggak kelihatan kalau dia sumur. Biasanya ditutup langsung. Padahal itu ada sumur tapi ditutup langsung di bawah, mboten wonten atasnya niku. Kenapa dia sampai ditutup kayak gitu, sumur enggak dipakai? Karena yang pertama, dia tidak dipakai secara reguler. Cuma sewaktu-waktu aja dipakai. Sehingga dia tidak dibuat pakai nimba terus. Dikasih buat nimba terus niku, makanya dikasih dinding tadi niku. Nah, kalau nggak dipakai tiap hari, biasanya ditutup. Nah, jub tempat dibuangnya Nabi Yusuf itu adalah seperti itu. Tidak dipakai tiap hari yang pertama. Terus yang kedua dia langsung ditutup. Yang ketiga dia ghaib. Ghaib niku maksudnya apa? Saking dalamnya. Maka sebenarnya kalau Nabi Yusuf dibuang ke situ, tidak akan ada yang bisa menemukan Yusuf. Gitu maksudnya. Cuma kenapa tidak dibunuh? Karena memang mereka orang soleh, menyatakan. Kemudian lanjutannya, yaltaqithu ba'dus sayyara. Nanti kalau dibuang ke sana, Yusuf tidak meninggal kok. Nanti akan ada kemungkinan ada yang menemukan dia, ba'dus sayyara. Sebagian sayyara itu musafir ya, bukan mobil. Nanti diartikan ya buanglah ke dalam sumur. Siapa tahu ditemukan oleh mobil, ya enggak. Sayyarah itu orang yang berjalan, sair. Kenapa jadi sayyarah? Karena banyak yang berjalan. Jadi sairun satu, sayyaratun itu banyak jadinya. Orang yang berjalan secara berkelompok. Itu sayyarah. Nanti siapa tahu ditemukan oleh musafir yang berangkat lewat daerah itu. Padahal kemungkinannya nggak bakal ada orang yang nemu. Nggak bakal ada orang yang nemu. Kenapa? Itu sumur jarang dipakai. Itu sumur yang tidak ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan penduduk, jauh di sana, tidak bakal ketemu sebenarnya. Cuma takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nanti di ayat lanjutannya Allah mengirim banyak musafir ini yang kemudian pendapat pertama menyatakan tersesat. Akhirnya tersesatnya ketemu sama sumur ini. Ketika tersesat mereka kehausan, nimba, kok yang keluar bukan air tapi Nabi Yusuf. Ngoten gampangnya yang pertama. Pendapat kedua menyatakan tidak tersesat karena itu kelompok musafir itu lewat, kemudian mereka kehausan, mencari sumur tidak nemu, yang ditemukan hanya sumur ini. Desainnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Intinya nanti ketemu sama mereka yang kemudian Nabi Yusuf dibawa ke mana? Ke Mesir, ngoten bon. Singkatnya, kersane sampai ke Mesir, okay? Ketika sampai ke Mesir, kemudian dia hidup dengan sinten, hidup dengan Al-Aziz dan Zulaikha itu, yang tiap hari Zulaikha itu menggoda Yusuf. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Digoda terus Nabi Yusuf itu. Kenapa kok digoda? Karena ya tidak ada yang kuat dengan nafsu hayawaniyah. Yang dimaksud nafsu hewanin itu dalam hal apa? Makan, minum, berhubungan suami istri. Itu nafsu hewani sebenarnya. Dan itu memang sulit untuk ditahan. Kalau sudah lapar, mboten sakit. Kalau sudah haus, mboten sakit. Termasuk kalau sudah ingin berhubungan suami istri, mboten sakit.
Nah, ujiannya ketika itu Nabi Yusuf itu sangat membuat Zulaikha tertarik, ngoten anggapannya. Kemudian Rawada itu digoda oleh Zulaikha, Yusuf digoda. Kemudian apa yang dilakukan Zulaikha? Zulaikha itu menyiapkan rencana yang amat sangat matang. Apa rencananya? Yang pertama, wa ghallaqatil abwab. Rencana pertama itu pintunya ditutup. Ghallaqan itu ditutup tidak hanya satu kali tapi berkali-kali. Kata para ulama, apa arti ditutup berkali-kali? Seolah-olah orang kalau mau berbuat maksiat itu, kata para ulama nih, orang kalau mau berbuat maksiat itu memastikan benar-benar sudah tertutup sehingga diulang-ulang tutup. Wis tutup kok ya. Nah orang mau maksiat, oh kok wis tutup. Ngoten. Itu maksudnya ghallaqah, tidak hanya satu kali, sampai dipastikan berkali-kali. Nopo mau bermaksiat niki? Istrinya Al-Aziz ini, sehingga nutupnya berkali-kali. Pendapat pertama. Pendapat kedua, ditutupnya sekali, cuma banyak yang ditutup, pintunya kathah. Napa lah istana niki. Masuk istana pintunya mek siji. Mriki mawon 3, 4 tuh 2. Nah, niki bukan istana. Lah pripun nek istana nek pejabat? Pintu depan, pintu belakang, pintu samping, pintu. Makanya yang ditutup sama Zulaikha semua ditutup. Dikunci semua, teng semuanya dikunci. Ghallaqatil abwab. Setelah semuanya dipastikan terkunci, kemudian Zulaikha manggil, wa qalat haytalak. Sup, rene sup. Ayo ibaratnya ngoten. Sup, rene sup, ngoten ibaratnya. Kalau tanyakan, ini panggilannya biasa aja atau panggilan yang tidak biasa? Biasa sebenarnya. Kenapa kok biasa? Karena ini antara budak dengan tuannya. Tuannya manggil budak itu biasa atau luar biasa? Kata jenengan punya pembantu itu, mbak, 1 detik lagi mbak, kan ngoten. Terus ngoten, ibaratnya seperti itu. Maka tidak ada kecurigaan Nabi Yusuf sama sekali ketika dipanggil sup, rene sup. Ngoten nopo. Nah, ketika masuk kok ternyata pintunya ditutup sama Zulaikha, yang muncul dari Yusuf ngapain? Qala ma'adzallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, ini orang soleh nggih. Nah, kalau kalau enggak soleh, wah Zulaikha menurut riwayat niku bukan orang biasa. Ayune nggih nyundul langit Zulaikha niku. Nyundul langit ayune niku nggih cantik. Laki-laki normal insyaallah tertarik sama Zulaikha. Yusuf tanda kutip nanti, Yusuf juga tertarik. Nah, nanti kalau lanjutkan mawon. Innahu rabbi ma'adzallah niki sama dengan Ibunda Maryam ketika turun malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki ganteng. Ketika datang laki-laki ganteng, nopo kata Maryam juga sama. Ma'adzallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten jenengan. Kalau anak muda seru nih, kalau tanya anak muda, sampean ayu atau ganteng, ketemu wong ayu kok ganteng, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten carane ya dari Quran. Nanti jawaban yang orang datang, "Mbok kira aku setan." Kok a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan ngoten nanti rumusnya. Tapi itu memang meminta perlindungan pada Allah. Nopo? Karena itu godaan yang manusiawi. Tidak ada ceritanya orang enggak tertarik, enggak ada, masih tertarik. Maka minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad hammat bihi wa hamma biha. Niki yang diperselisihkan ulama. Apa yang dilakukan? Hammat tertarik Zulaikha kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga tertarik sama Zulaikha. Kata para ulama diperdebatkan, oh berarti sakjane Nabi Yusuf pengen maksiat sama Zulaikha. Wonten sampai ngoten, soalnya kalimatnya Zulaikha tertarik, Yusuf tertarik. Kalau yang paling kuat mboten ngoten. Memang kenapa hammanya dipisah? Harusnya kan kalau orang tertarik ini kan dua-duanya tertarik kan ngoten. Nah ini kok Zulaikha tertarik dan Yusuf tertarik. Kenapa kok tertariknya diulang? Karena kata para ulama, tertariknya Zulaikha dan tertariknya Yusuf itu berbeda. Kalau Zulaikha tertarik memang ingin maksiat. Kalau Yusuf tertarik, kenapa? Karena manusia biasa, masih nabi. Maka ayat ini menandakan nabi yo menungso. Kenapa kok nabi harus manusia? Kalau nabi itu malaikat, orang akan menyatakan, yo nabi, yo malaikat, yo wajar aja, kene kan menungso. Enggak.
Hatta Nabi juga manusia. Ada memiliki ketertarikan juga. Cuma bedanya, kalau ketertarikan Zulaikha ingin langsung maksiat, ketertarikan Yusuf melahirkan ta'awud. Tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma'adullah. Matan ibaratnya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak menemukan tanda dari Allah, burhan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Yusuf juga akan bermaksiat. Mungkin, tapi akhirnya enggak. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kemudian digodalah ibaratnya. Setelah digoda, kisah yang paling terkenal ya, kemudian Yusuf lari, setelah lari kemudian ditarik bajunya, sobek baju paling belakang, kemudian ada persaksian anak kecil yang menyatakan kalau yang sobek di depan maka Yusuf yang salah, kalau yang disobek di belakang maka yang perempuan yang salah. Ngotenlah ibaratnya. Kemudian kabar Zulaikha Yusuf ini sampai ke ibu-ibu PKK. Nggih. Niki ibu-ibu sosialita, nggih. Niki ngapunten penjelasannya belum selesai. Kalau tadi mau nulis nganterin anak ke TPQ, nggak jadi. Pertama kali hari ini kalau minta doa, pertama kali anak saya masuk TPQ ngaji pertama kali hari ini, hari ulang tahun kebetulan, karena ngajinya harus pas di hari ulang tahun. Tadi kalau ngantarkan, lah kalau mau nulis nggak mau dianterin Abi, jadi kalau berangkat nganterin, nggak mau pulang sampai jam 8 lewat pinten tadi, jadi kalau aduh belum tak tulis jadinya nggak ngapunten belum tulis niki. Tapi ini materi terakhir insyaallah. Nggih. Sampai ke ibu-ibu sosialita tadi niku. Kemudian dia bilang wa qala niswatun fil Madinah. Ibu-ibu PKK di Madinah itu tadi, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Istrinya Perdana Menteri itu menggoda budaknya an nafsi untuk dirinya. Napa maksudnya niku? Seolah-olah ibu-ibu PKK niku kumpul. Nah, rumpi kemudian dia bilang, "Lah iya kok iso loh. Zulaikha iku seneng karo budak. Ya apa? Ketemu pirang perkara iku. Iki ibu istrine pejabat lho iki. Istrine wong sing duwe kuwasa. Kok iso seneng karo Yusuf? Ya apa kok iso?" Ngoten lah ibaratnya. Lah kok iso? Dan circle-nya Yusuf, circle Zulaikha kan seharusnya sesama ibu-ibu pejabat, nggak mungkin circle-nya sama Buddha, nggak mungkin sesama pejabat, sama-sama elit niki anggapan obrolan rumpinya orang-orang elit lah. Kok bisa? Qad syaqafaha hubba, loro Zulaikha itu. Sama Yusuf dia sampai kena sakit cinta kata dia. Syaqaf niku adalah nanti pertemuan berikutnya kalau bahas syaqaf niki level cinta ke-6 nanti dari 10 level cinta. Cintanya niku bukan cuma cinta biasa, tapi pun cinta luar biasa ke Yusuf. Ngoten ibaratnya innalanaraha fi dhalalim mubin, tersesat Zulaikha niku. Sami kalimatnya wis tersesat Zulaikha niku. Kemudian penutupnya falamma sami'at bimakrihinna, Zulaikha kok kedengeran. Gosipnya itu sampai ke telinga Zulaikha. Wis tahu kemudian arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Sampai telinga Zulaikha, kemudian Zulaikha ngomong, "Lo gak ngerti wong-wong iki. Kayak apa Yusuf? Wes tak undang wes." Diundanglah ke istana, kemudian menyiapkan segala macam itu dan disiapkan sikina, disiapkan pisau. Bukan memang Zulaikha ingin biar mereka mengiris tangannya, bukan gitu, bukan memang disediakan. Tak sediakno pisau dan diiris tangan. Mboten. Kenapa disebutkan sikinan itu? Karena istana, namanya istana. Kalau jalan ke istana, tidak mungkin cuma ada garpu sitok. Nggak mungkin. Namanya istana, nggak lengkap table manner-nya kan ngoten kalau rumahnya table manner nih, nggak wonten garpu, sendok, pisau, lengkap nih, ngupas buah, wonten sedaya, sumpit, nggak wonten sedaya. Namanya istana. Memang disediakan itu. Ketika sudah siap, qala tikhruj alaihin sub, metu wasub. Wah, saya sudah keluar. Nggak biasa panggilannya kayak tadi, sub, metu wasub. Kemudian falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, nah kemudian muncul kalimat pertama adalah nopo? Akbarnahu. Semerak akbar aman. Akbar, besar. Maksud besar. Nah, maksudnya besar nih, amazing. Seorang ngomong, ngaku ada di ibaratnya niku. Allah, nggih. Amazing. Itu akbar nahu niku. Maksudnya dia takjub, nggih, terkejut. Wah, amazing. Baru kejadian selanjutnya wa qatta'na aydiyahun.
motong. Ini kita dua pendapat. Kalau mulai dari pendapat yang pertama, yang paling seru nih yang pertama. Napa yang pertama kan kotokan niku mboten satu. Kalau jenengan kan srek aduh kan ngoten satu kali. Lah niku kotokan berkali-kali. Bukan enggak kerasa, ngeten ceritane ya, enggak tahu niku. Namanya kisah, harus seru kisah itu. 10:30 punan, 5 menit lagi nggih. Yang pertama niku pripun? Ketika Yusuf keluar, mereka wow. Terus ada satu yang keiris tangannya. Berhenti, boten terus diiris-iris nggih boten. Keiris satu. Karena keiris satu, Yusuf niku pembantu. Yusuf niku perhatian, akhlaknya baik. Disamperin sama Yusuf. Nopo sampean. Nah, ngoten ibarate. Yang lain iri. Loh, kok iku sing aku bisa ngoten ibarate. Iya, sengaja ngoten. Pendapat ulama yang kedua. Sehingga motongnya mboten cuma satu kali. Maksudnya nopo? Satu kepotong disamperin Yusuf, aku bisa. Dan disamperi satu, aku bisa. Dan makanya maksudnya dipotong berkali-kali. Karena dia berebut untuk mendapatkan perhatiannya Yusuf. Ngoten maksudnya, kotokan itu. Kan mboten cuma satu kali. Karena disamperin, itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, memang satu orang yang mengiris-iris berkali-kali. Saking nopo nih, saking takjube sama Yusuf. Yo nopo kados nopo kalau mboten saged membayangkan. Lah nggih sampai koyo ngono yo opo? Koyo kan ngoten jenengan kan. Wong jenengan keiris bawang kena dikit. Aduh, ngoten langsung jenengan. Lah niki sampai ngeten lah pripun rumusnya ke wow nopo harus ngoten. Dan memang itu faktanya. Kotok anak aidiyahun. Belum selesai. Kulna. Mereka kemudian sambil setelah ngiris niku ngomong kulna hasyalillah. Hasyalillah itu sama kayak akbarnahu. Tadi wow, amet. Tambah lagi. Tambahan boten semerap nopo niki. Hasyalillah ini kayak Allahu Akbar ngoten. Enggak tahu nopo ekspresi takjub yang sudah kuadrat. Nah, hasyalillah niku. Kemudian dia komen nopo? Ma hadza basyara kak menungsoi. In hadza illa malakun karim, malaikat Yusufi. Zulaikha ngomong ya kapok, delok to, ngerti to, ngoten ibaratnya. Kalau hentikan di sini mawon, nanti insya Allah minggu depan kalau ulang sedikit sampai nanti ke kemudian masuk penjara, kemudian nanti faktanya ibu-ibu PKK ini semuanya minta maaf sama Yusuf. Nanti ibu PKK ini minta maaf saya dulu macam-macam. Setelah ini kemudian Zulaikha minta maaf, saya juga minta maaf, dan nanti terakhir kemudian Yusuf happy ending insya Allah. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya berkaitan dengan Nabi Yusuf. Kalau memang sengaja tutup dengan ini biar seru penutupnya, biar pertemuan berikutnya jenengan datang lagi. Oke. Terima kasih. Ini kumawon yang bisa kalau sampaikan. Pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.